kan kalau kita biarkan dia akan bisa berubah sampai warna hijau karena lumut kayak gitu loh. Jadi yang dimaksud yang pertama di sini tuh air yang berubah karena terlalu lamanya dia diam. Atau karena adanya perkara yang hidup di dalam air itu, misal ganggang atau lumut atau ikan kayak gitu. Itu kan lama-lama kalau dibiarkan air berubah, lama-lama semakin kuning atau keruh atau nanti rasa berubah. Ini nanti air hukumnya tetap suci. Jadi kayak bak mandi tuh loh, bak mandi kan biasanya dikasih air tuh, biasanya dikasih air, maaf, biasanya dikasih ikan tuh, ikan untuk memakan jentik-jentik. Itu nanti kan dibiarkan lama-lama warnanya menjadi kuning, atau karena nanti kuningnya karena lumut atau ganggang. Itu nanti hukum air yang berubah warnanya, atau selain warna juga berubah dari mungkin sedikit rasanya berubah, itu nanti hukum air tetap suci ya. Ini tidak menjadikan air itu najis, jadi air itu tetap suci. Itu yang pertama. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Asani utawi kang kaping pindho iku almau banyu, almutaghayyiru kang owah bima sebab barang, istakoro kang tetep apa ma fi mahallihi ing dalem panggonane ma'ul mutaghayyir au mamarihi utawa ing dalem nggon lewate ma'ul mutaghayyir katurabin kaya lebu au nurotin utawa gamping au milhin utawa uyah. Yang kedua dari air yang berubah akan tetapi tidak merubah sifat kesuciannya, itu ada kalanya air itu berubah disebabkan oleh tetapnya perkara yang bertempat di situ atau hanya lewat. Contoh seperti debu atau kapur, gamping atau kapur, kemudian ada lagi garam. Jadi ketika air itu berubah karena adanya perkara yang tetap di situ, menetap di situ atau hanya lewat. Misal kalau di kali itu atau air sumber itu melewati tanah yang kapur, mungkin warnanya akan berubah menjadi warna putih, sedikit-sedikit keruh putih karena melewati aliran air di mana di situ tanahnya kapur. Itu nanti dia meskipun berubah warna menjadi putih atau keruh atau berbau seperti kaporit misal kayak gitu, kapur, itu nanti dia tidak merubah sifat sucinya air gitu. Kemudian lagi contoh ketika nanti air laut itu hukumnya suci kan, padahal itu ada garam yang menetap di dalamnya loh, ada garam gitu. Apalagi ada di pesisir-pesisir di mana air laut yang sudah mengering pasti akan berbentuk menjadi garam. Itu nanti air yang ada di situ hukumnya tetap suci meskipun dia sudah berubah rasa menjadi asin kayak gitu loh. Air laut kan asin, tetap suci. Jadi kalau misal mau sucian di laut bisa langsung nyebur, bisa boleh tuh, nggak usah pakai gayung, kamu langsung terjun ke laut, dari mulai ujung rambut sampai ujung jari kaki kamu telah terbasahi, kamu bisa sucian dengan cara seperti itu, bisa. Jadi air dimana itu berubah beberapa sifatnya atau salah satunya, dengan cara berubahnya itu karena adanya sesuatu yang menetap di dalam air tersebut atau hanya lewat, itu nanti dia merubah sifatnya, tidak merubah kesuciannya. Jadi tetap hukumnya suci gitu. Hukum dia tetap suci. Saya lanjutkan ke yang ketiga, di mana air itu berubah tetapi tidak merubah kesuciannya. Asalisu utawi kang kaping telu iku almau banyu, almutaghayyiru kang owah bima kelawan barang, ya suruh kang angel opo al ihtirazu ngrekso minhu saking ma kawari kisajari koyo godongi wit alati kang tulkihi kang nyemplungake ing waroki sajar opo aryahu angin. Yang ketiga yaitu air yang berubah disebabkan dengan adanya perkara yang sulit untuk dijaga. Jadi
sulit kita menjaga perkara itu tidak jatuh ke air, seperti daunnya tumbuhan, daun kering yang diterpa angin. Kita nggak bisa ya menjaga itu tuh ini mau dialirkan ke sana, mau dialirkan angin ke arahnya kemana, kita nggak tahu kan, itu pasti arahnya daun mengikuti pada aliran angin. Itu nanti ketika air yang kejatuhan daun kering, misal daun kering, daun pisang atau daun apa sih resak, dan warnanya berubah menjadi kuning karena adanya daun kering yang jatuh di situ, itu nanti air yang berubah warna ini tetap dihukumi suci. Karena apa? Karena berubahnya air yang disebabkan hal demikian itu tidak merubah kesuciannya meskipun beberapa sifat air telah berubah. Itu untuk yang ketiga. Selanjutnya arba'atu utawi kang kaping papat iku alma'u banyu, al-mutaghayyiru kang owah bima kelawan barang, tuli kang den blonyoi bihi kelawan ma opo ina uhu wadahe maun kakot roni koyo curcurane timah. Yang keempat, ketika adanya air itu berubah sebab wadah air dilumuri oleh lapisan timah. Jadi misal itu rasa air berubah menjadi serasa kayak rasa-rasa besi kayak seperti itu. Itu nanti meskipun sifatnya air dari mulai rasa, warna itu nanti berubah. Atau yang paling menonjol rasa gitu ya, berasa seperti rasa besi gitu. Itu nanti hukumnya air tetap suci ya. Jadi di sini tuh kita membahas tentang contoh-contoh air di mana air itu mengalami perubahan dari beberapa sifatnya akan tetapi tidak merubah sifat sucinya. Jadi contoh yang keempat itu ketika nanti air yang ditaruh ke wadah di mana wadah itu dilapisi lapisan timah dan air itu berubah dari segi rasa, misalnya yang paling sering terjadi itu rasanya sedikit besi-besi kayak gitu. Itu nanti hukum air ini tetap suci. Jadi meskipun dari rasa ini mengalami perubahan akan tetapi ini tidak bisa merubah sifat kesucian air itu. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku alma'u banyu, al-mutaghayyiru kang owah bima kelawan barang, yujawiruhu kang nyandingi apa ma ing maun, kacifatin kaya batang, bisati ilmai kang ana ing dalem pinggire banyu, taghayyara kang owah apa almau banyu birihiha kelawan ambune jifah, alati kang hamalaha kang gawa ing alladhi opo alhawa'u angin ilaihi maring mak, au bima utawa kelawan barang layum kinu kang ora kongang opo fadluhu pisah ing ma minal ma'i saking banyu, kazaitin koyo lengo zaitun au syahmin utawa gajih. Untuk yang kelima atau yang terakhir ini macam dari perubahannya air, contoh di mana air itu berubah akan tetapi sifat kesuciannya tetap. Itu contoh yang kelima itu adalah ketika air itu berubah karena adanya perkara yang bersandingan dengannya, seperti halnya bangkai. Misal adanya bangkai itu ada di samping kolah, ini ada kolah besar tuh. Kemudian itu bangkai ada di samping kolah, tapi karena adanya bangkai tersebut yang terlalu menyengat itu ya, kemudian bau dari bangkai itu terbawa angin hingga air ini ikut terbawa bau anyir bangkai, padahal itu bangkai hanya di sampingnya, di samping kolah itu, akan tetapi bau anyir ini sampai ke air karena terbawa angin. Ini nanti perubahan demikian, perubahan dari bau air yang menjadi ikut bau bangkai itu tidak menjadikan sifat sucinya air itu menjadi hilang ya. Jadi tetap itu suci meskipun itu air sudah berbau sedikit anyir karena adanya bangkai di sekitar dia, di sekitar kolah itu yang mana bau anyir itu terbawa oleh angin, jadi kita nggak bisa itu memisahkannya. Jadi ini nanti
berbaunya air yang karena demikian itu tidak bisa merubah